Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, dari lantai 3 Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah bersama saya Yunus Muhammad Bakor. Hari ini saya ingin membahas satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 59, yang mana ayat ini menjadi penerang bagi kita semua, orang-orang yang suka mempersalahkan berbagai macam perbedaan di dalam Islam. Oleh karena mereka tidak memahami ayat ini, maka mereka menganggap seolah-olah apa yang dituntunkan, apa yang dicontohkan, apa yang disampaikan oleh ulama-ulama pasca Rasulullah Muhammad SAW itu seolah-olah tidak perlu digunakan, seolah-olah tidak perlu harus dijalankan. Mereka senantiasa hanya berkiblat kepada Quran dan Sunnah saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di sini ayat jelas menjelaskan dengan tegas mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian itu kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, bukan wa atiu ulil amri. Jadi yang wajib dan boleh ditaati itu hanya Allah dan Rasulnya saja. Sedangkan ulama itu boleh diikuti sepanjang ulama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang harus dipahami dengan benar di sini bahwa sesungguhnya yang wajib ditaati hanya Allah dan Rasulnya, tetapi ulama itu wa'ati'u Rasul wa ulil amri minkum, dan ikutilah ulama-ulama di antara kalian. Jadi mungkin hal-hal yang dulunya zaman Rasulullah tidak ada, hal-hal yang zaman Rasulullah tidak diajarkan, hal-hal yang zaman Rasulullah belum sempat disampaikan oleh baginda Nabi, kemudian sekarang disampaikan oleh ulama, diterangkan oleh ulama, dicontohkan oleh ulama. Sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka tidak ada kesalahan sedikit pun bagi kita untuk tidak melaksanakannya. Tetapi fa in tanazzaqtum fi syai'in farudhu ila Allah wa Rasul, apabila terjadi perbedaan, terjadi perselisihan di antara kalian, di antara ulama dan kita, atau dengan kita, maka yang terbaik bagi kita adalah kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul, yaitu kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila hal ini kita pahami dengan baik, hal ini kita pahami dengan benar, hal ini kita pahami dengan ilmu, maka kita tidak akan pernah terjadi satu perbedaan yang mencolok. Tidak akan pernah kita terjadi di antara kita satu sampai menjadi permusuhan atau berkelompok-kelompok, menjadi terkotak-kotak Islam. Karena apa? Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bersatu, berjamaah secara kokoh, secara kuat. Maka siapapun yang bercerai-berai itu sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Karena di dalam ayat ini Allah dengan tegas mengatakan,
wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, maka kamu akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Zakat TV dimanapun saja berada yang dimuliakan Allah, marilah di dalam kesempatan ini kita senantiasa saling memahamkan, senantiasa saling mengingatkan, senantiasa kita saling memberikan sesuatu yang terbaik di dalam pelaksanaan ibadah ini, dengan satu keyakinan bahwa tidak ada satu ibadah pun yang kita kerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, tidak akan pernah tertolak ibadah itu, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perbuatan itu, setiap amal itu digantungkan kepada niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan akan dibalas oleh Allah niat itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Orang umroh, kalau tujuan umrohnya hanya ingin cari bangga, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin dianggap orang dia ahli ibadah, maka dia tidak akan mendapat apa-apa dari Allah kecuali pujian itu dari manusia. Kalau orang umroh atau haji ingin dipanggil Pak Haji, ingin dipanggil Bu Haji, maka sepulang dia dari umrah atau dari haji, yang dia dapat hanyalah sekedar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan dari manusia yaitu Pak Haji atau Bu Haji saja. Tetapi kalau kita umrah karena Allah, kita haji karena Allah, kita kerjakan tawaf, sa'i dan seluruh rangkaian ibadah itu semata-mata karena Allah, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah buat orang-orang yang melaksanakan ibadah dengan baik, dengan benar, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada niat, apapun yang kita kerjakan, sepanjang kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan, tidak menyembah kepada selain Allah, kita berbuat apapun karena Allah, insya Allah semuanya akan baik dan akan mendapatkan kebaikan di dunia sampai di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi tauladan bagi kita semua untuk mencapai jamaah yang kuat, jamaah Islamiyah. Qulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu wal ghafurur rahim wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.